warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadilatul Mubarokah. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 1 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar, di mana kita akan membahas bagaimana supaya anak-anak didik kita termotivasi untuk belajar. Baik, langsung saja, simak terus ya Sobat Smart. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok yang terdapat pada motivasi belajar. Yang pertama, apa sih pengertian motivasi belajar? Yang kedua, apa saja pengklasifikasian motivasi belajar? Yang ketiga, apa saran bagi pengembang motivasi belajar? Yang keempat, apa saja macam-macam teori motivasi belajar? Dan yang kelima, apa saja tujuan motivasi belajar? Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Yuk, ikuti terus ya. Motivasi belajar. Di sini kata motif berarti daya upaya yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut KBBI yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu. McDonald juga menyebutkan bahwa perubahan energi dari diri seseorang ditandai dengan munculnya feeling. Sedangkan Maftuh Salahuddin menyebutkan bahwa dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan. Dilihat dari beberapa pengertian motivasi belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar ialah kesadaran seseorang untuk melakukan pergerakan yang menentukan arah perubahan sehingga mencapai apa yang diinginkan. Di sini, motivasi belajar diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik itu pengaruh dari dalam, contohnya dari diri sendiri, dan sedangkan ekstrinsik itu pengaruh dari luar, contohnya dari orang lain ataupun dari lingkungan sekitar. Lanjut pada saran bagi pengembang motivasi belajar. Di sini, saran bagi pengembang motivasi belajar itu ada banyak, tetapi saya hanya mengambil 2 poin saja. Yang pertama yaitu mencari apa yang menjadi faktor pendorong yang bisa membangun semangat seseorang baik dari dalam maupun luar. Dan yang kedua yaitu berusaha menyediakan situasi-situasi yang baik dalam lingkungan keluarga atau sekolah. Maksud dari kedua saran tersebut yaitu pengembang motivasi harus bisa memahami betul bagaimana situasi atau kondisi semangat seseorang atau lingkungan sekitar. Apabila kita sudah bisa memahami, akan lebih mudah untuk memberi motivasi kepada seseorang dengan baik. Teori motivasi belajar terdapat 5 macam. Yang pertama ada teori hedonisme, yang kedua ada teori naluri, yang ketiga ada teori reaksi yang dipelajari, yang keempat teori pendorong, dan yang kelima teori kebutuhan. Kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori-teori tersebut. Yang pertama ada teori hedonisme, yaitu suatu filsafat yang mengandung bahwa tujuan hidup yang utama adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Dan yang kedua ada naluri, di mana insting atau kata hati yang merupakan respon terhadap satu rangsangan tertentu dengan tidak dipelajari dan sudah ada sejak lahir. Jadi, teori naluri ini sudah ada sejak lahir. Contohnya seperti mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan perpaduan antara mempertahankan
dan mengembangkan diri. Selanjutnya yang ketiga ada teori reaksi yang dipelajari, yaitu teori yang berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, namun berdasarkan tingkah laku. Jadi reaksi yang dipelajari ini itu bertolak belakang dengan teori naluri. Contohnya, jika seseorang akan mempengaruhi orang lain, hendaknya mengetahui latar belakang dan kebudayaannya terlebih dahulu. Lanjut pada teori yang keempat, yaitu daya dorongan, di mana daya dorongan ini adalah perpaduan antara naluri dan teori reaksi yang dipelajari. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori kebutuhan, di mana tindakan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisika maupun psikis. Di sini ada 5 tingkatan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa nyaman, dan kebutuhan fisiologis. Dari yang telah dijelaskan tadi, di sini motivasi belajar memiliki tujuan umum, yaitu untuk menggugah atau menggerakkan seseorang agar timbul kemauan untuk melakukan sesuatu, sehingga mencapai yang diimpikannya. Contoh, seseorang pendidik membuat video pembelajaran supaya apa? Supaya anak didiknya termotivasi untuk belajar dan tidak memiliki rasa bosan untuk belajar terus-menerus, sehingga anak tersebut mencapai apa yang diimpikannya. Nah, dari contoh yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa anak tersebut mendapat unsur ekstrinsik, di mana anak tersebut telah mendapat pengaruh dari luar, yaitu seorang pendidiknya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan sesuatu, saya mohon maaf karena di sini saya sama-sama belajar. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.